Mari kita baca ayat dari kitab Matius 13, ayat 13-14. Karena itu aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Dan pada mereka digenapi nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Dan kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Teks ini memaksa pembaca membedakan dua hal yang sering disamakan. Mendengar dan mengerti muncul berdekatan, tetapi tidak diperlakukan identik. Yesus tidak menyamakan kehadiran fisik dengan penerimaan makna. Ia justru menegaskan adanya jarak fungsional antara keduanya. Perumpamaan beroperasi tepat di dalam jarak itu. Struktur kalimat Yesus penting diperhatikan. Ia tidak berkata bahwa pendengar menolak mendengar. Ia mengatakan bahwa mereka mendengar, namun tidak mengerti. Masalahnya bukan absensi, melainkan kualitas penerimaan. Dengan kata lain, teks berbicara tentang kegagalan yang terjadi setelah pendengaran. Pengulangan frasa mendengar dan mendengar serta melihat dan melihat bukan penekanan emosional. Ia menunjukkan proses yang berulang tanpa hasil. Pendengaran terjadi, tetapi tidak bergerak ke tahap berikutnya. Makna berhenti di permukaan bunyi dan cerita. Perumpamaan tidak gagal, proses pendengaranlah yang terhenti. Di sini terlihat mekanisme pedagogis yang tajam. Yesus tidak menurunkan standar makna agar semua orang merasa mengerti. Ia membiarkan perumpamaan bekerja sebagai alat diagnosis. Respons pendengar mengungkapkan kondisi batin mereka sendiri. Teks tidak menilai, tetapi memperlihatkan. Yesaya dikutip bukan untuk memperkeras hukuman, melainkan untuk memberi kerangka pembacaan. Nubuat itu menjelaskan pola lama yang terus berulang. Pendengaran tanpa pengertian bukan fenomena baru. Ia adalah kegagalan struktural dalam cara manusia menerima firman. Yesus menempatkan para pendengarnya di dalam pola itu. Respons manusia dalam teks ini bersifat pasif. Tidak ada perlawanan terbuka, tidak ada perdebatan keras. Yang ada adalah ketertutupan yang tenang dan tidak disadari. Inilah bentuk kebutaan yang paling sulit dikenali. Ketegangan teks muncul ketika pendengaran dianggap sudah cukup. Manusia cenderung berhenti pada fakta bahwa ia telah mendengar. Namun teks menolak anggapan bahwa mendengar otomatis menghasilkan pengertian. Pemahaman menuntut keterlibatan batin, bukan sekadar paparan informasi. Perumpamaan menyingkap kegagalan asumsi ini. Di titik ini, perumpamaan tidak bertugas memperjelas, ia justru memperlihatkan perbedaan kualitas pendengaran. Bagi sebagian orang, cerita tetap menjadi cerita. Bagi yang lain, cerita menjadi pintu masuk makna. Perbedaannya tidak terletak pada cerita, melainkan pada cara mendengar. Teks ini juga mengoreksi cara membaca yang terlalu cepat. Pendengar modern sering menganggap bahwa informasi yang diterima berarti dipahami. Namun perumpamaan memperlambat proses itu. Ia menuntut waktu, perhatian, dan kesiapan untuk diganggu. Tanpa itu, makna tidak bergerak. Narasi ini tidak memberi solusi teknis tentang bagaimana mengerti. Teks juga tidak menjanjikan bahwa semua pendengar dapat dipulihkan. Yang diberikan hanyalah pemetaan mekanisme kegagalan. Pendengaran bisa penuh, namun pengertian tetap kosong. Dan kesenjangan itu dibiarkan terbuka. Perumpamaan dalam konteks ini bukan alat komunikasi yang ramah. Ia adalah cermin yang jujur. Ia memperlihatkan bahwa mendengar tidak selalu berarti memahami. Ia menolak ilusi bahwa akses otomatis menghasilkan pengertian. Makna hanya bergerak ketika pendengaran bersedia menjadi keterlibatan.